Halo semua, bertemu lagi dengan Papi Share di channel YouTube Papi Share. Dan kali ini edisi spesial di mana Papi Share bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sulawesi Tengah serta aplikasi deteksi. Dan informasi apa saja yang akan disampaikan? Inilah Safina Akbar yang akan mempresentasikannya. Semuanya, masyarakat Sulawesi Tengah, hari ini Safina sudah ditemani nih oleh Dokter Hits Kota Palu. Tidak lagi kalau bukan Dokter Rizko. Hai Dokter Safina. Halo. Hops, jangan dekat-dekat. Iya, kita harus tetap menerapkan physical distancing. Kita mau bahas apa nih Dokter Safina? Berkaitan dengan suatu penyakit menular yang sangat menghebohkan di Indonesia bahkan di dunia. Yap, betul sekali ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang COVID-19 ya. Itu sudah membooming. COVID-19 itu apa sih Dokter Safina? Oke, baik. Jadi sebelum kita bahas nih lebih lanjut, nah kita akan mengetahui apa sih itu COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus dan sangat menular. Awalnya COVID-19 ini sudah ada sejak tahun 2003. Namun dia mengupgrade diri sehingga menjadi COVID-19 seperti itu. Berarti virus aja mengupgrade diri ya? Bagaimana dengan kita? Iya, betul sekali. Kita sebagai semua masyarakat itu harus mengupgrade diri supaya dari hari ke hari kita jauh lebih baik. Iya, jangan hanya stuck di jalan tempat homat gerak kayak gitu ya. Oke. Next. Nah, selanjutnya nih, banyak orang bertanya, kapan sih kita melakukan pemeriksaan? Seolah-olah banyak masyarakat yang bilang, ih kita sudah sampai di rumah sakit tapi kita seperti diacukan. Nah, itu kita di sini akan membahas kapan sih kita lakukan pemeriksaan, kapan sih dikategorikan pasien. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Dok. Ya, jadi memang ada beberapa kriteria dari pasien yang kita duga terkena infeksi virus COVID-19. Ada yang disebut dengan orang dalam pemantauan. Tahu nggak apa itu orang dalam pemantauan? Apa ya, Dok? Ya, jadi orang-orang dalam pemantauan itu adalah orang-orang yang berasal dari atau berkunjung dari daerah yang pernah terinfeksi dengan COVID-19 atau pernah melakukan kontak dengan pasien yang positif dengan COVID-19, kontak erat ataupun tidak ya, tetapi dia pernah dari daerah endemis seperti itu. Oke, itu paling penting ya, Dok ya, karena banyaknya orang yang berdatangan ke Sulawesi Tengah harusnya sadar diri untuk melakukan isolasi ya, Dok ya. Jadi pada pasien-pasien yang datang itu ketika dia berasal dari daerah endemis, dia harus melaporkan pertama kalau dia di bandara ada petugas KKP di sana, dia harus mengisi yang namanya Health Alert Card. Jadi di situ ada form yang harus diisi supaya bisa dipantau selama 14 hari. Nah, selanjutnya ada juga kriteria yang disebut dengan pasien dalam pengawasan. Apa tuh pasien dalam pengawasan? Yaitu orang-orang yang juga berasal dari daerah endemis ataupun pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19 tetapi menimbulkan gejala-gejala yang mengarahkan kita pada infeksi COVID-19 seperti batuk, pilek, sesak, dan demam tinggi. Dan yang terakhir adalah suspek. Jadi suspek ini adalah untuk finalnya istilahnya atau mengkonfirmasi. Jadi dari pasien PDP diperiksalah pemeriksaan penunjang. Sebenarnya nggak ada istilah suspek, yang ada itu probable dan confirm. Jadi kasus probable itu artinya adalah pasien juga datang dari daerah endemis, ada gejala-gejala yang mengarahkan ke pneumonia, tetapi dari hasil pemeriksaan laboratorium, dia tidak menunjukkan bahwa itu adalah COVID-19, yaitu dia mengarahkan ke arah virus corona yang lain seperti MERS-CoV atau bahkan SARS. Jadi itu yang disebut dengan probable. Sementara yang lainnya, yang terakhir itu adalah status pasien konfirmasi. Status pasien konfirmasi adalah pasien yang sudah berasal dari daerah endemis atau pernah kontak, juga menimbulkan ada gejala-gejalanya yang mengarahkan ke COVID-19 dan hasil pemeriksaan labnya yang sekarang itu yang masih digunakan validnya adalah PCR menunjukkan hasil yang positif. Jadi ada 4 kriteria. Ada 4 ya, bukan lagi ODP, PDP, tapi suspek ini udah di-upgrade ya. PDP, probable, dan confirm. Nah bedanya nih ODP dan PDP. Kalau ODP berarti tidak menimbulkan suatu gejala. Artinya melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Jadi tidak perlu ke rumah sakit. Ini yang paling penting untuk masyarakat tahu. Nah, sedangkan kalau PDP artinya sudah menimbulkan gejala. Nah, ini harus dibawa ke rumah sakit karena untuk penanganan lebih lanjut
mengenai gejala atau pengobatan secara simptomatik Ya, seperti itu. betul Jadi pemirsa, teman-teman sudah tahu kan kapan sih kita melakukan pemeriksaan. Nah, ini kayaknya sudah cukup jelas buat masyarakat agar tujuannya apa, biar tidak terjadi penumpukan nih di puskesmas ataupun di rumah sakit. Betul banget. Nah, selanjutnya nih, apakah dok vaksin ataupun obat untuk menyembuhkan COVID-19 ini? Karena banyaknya beredar obat-obat malaria itu dapat menyembuhkan. Jadi orang sudah rame-rame nih untuk membeli obat malaria. Jadi sekarang harganya itu sudah selangit. Boleh kalau ada ya, bisa jadi dia hilang juga di pasaran. Betul sekali. Dan hand sanitizer. Jadi memang dalam terapi atau pengobatan COVID-19 ini tetap mengacu pada protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yes. Dan betul itu sekali. harus sesuai dengan instruksi dokter. Kalaupun memang ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa obat anti malaria itu menunjukkan hasil yang baik pada pasien-pasien yang diobati, itu tetap harus dalam pengawasan dokter. Iya, betul sekali. Jadi untuk sampai saat ini belum ada referensi akurat untuk mengemukakan bahwa malaria ini dapat menyembuhkan Obat anti malaria. COVID-19. Jadi sebenarnya obat utama adalah sistem imun. Nah, di sini kita fokus adalah dari mindset dan menjaga pola makan, olahraga. Ini yang paling penting, kita rubah dulu lifestyle kita untuk memerangi dari COVID-19 itu sendiri. Dan selanjutnya nih dokter sudah nonton nggak tentang hand sanitizer yang buat tangan salah satu orang itu bikin terbakar? Yap, jadi penggunaan hand sanitizer itu sendiri itu harus mengacu pada instruksi atau pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke. Ya, jadi ada sebuah panduan yang dikeluarkan, dan memang komposisi dari hand sanitizer itu harus mengacu pada pedoman itu. Kenapa? Karena efektivitasnya nanti tidak sesuai. Dan bedakan ya Safina, itu hand sanitizer bukan body lotion. Iya, jadi ini juga penting buat masyarakat. Nah, di sini hand sanitizer artinya hand sanitizer, berarti hanya untuk tangan, bukan sampai di siku. Nah, inilah yang penggunaan secara berlebihan lah, ini contohnya ya, penggunaan secara berlebihan menimbulkan efeknya ke dia juga, seperti itu. Dan selain itu juga buat masyarakat nih, saya menghimbau sebaiknya jangan menggunakan hand sanitizer. Kita sudah menerapkan dari peraturan pemerintah adalah work from home, artinya kita berada di rumah untuk orang-orang yang bisa berada di rumah. Namun orang-orang yang memang tidak bisa bekerja di dalam rumah, harus menuntut karena pekerjaannya di luar rumah, sebaiknya harus menggunakan sabun dan air mengalir. Cuci tangan. Iya dong, jangan menumpuk hand sanitizer. Udah di rumah ngapain lagi pakai hand sanitizer, betul kan dok? Iya, tetap. Jadi kita memang harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang lebih dikenal dengan PHBS. Karena dengan melakukan PHBS ini kita bisa membantu diri kita untuk melawan COVID-19. Oke, nah selanjutnya nih kita akan membahas tentang info terkini berkaitan dengan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Itu seperti apa sih dok? Di Sulawesi Tengah itu sudah ada beberapa ODP ya, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan yang dirawat di beberapa rumah sakit ya. Tetapi dari hasil pemeriksaan pada PDP tersebut itu menunjukkan hasil yang negatif, dan ada yang masih menunggu hasil atau konfirmasi tes laboratorium. Oke, jadi nanti kita akan terus menginfokan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah berkaitan dengan apakah sudah ada yang positif untuk terkena dari COVID-19. Ya, tentu saja. Jadi memang ini data diupdate terus di Pusdatina Provinsi Sulawesi Tengah. Yes. Nanti bisa lihat link di bawah ini untuk bisa mengupdate data dari jumlah ODP dan PDP yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu. Oke, semoga informasi yang kita berikan ini bermanfaat buat masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah. Karena banyaknya stigma-stigma yang di luar. Nah, di sini kita akan pecahkan nih. Dan buat masyarakat juga yang ingin bertanya, mungkin masih ada sih pertanyaan mereka, aduh apa lagi? Nah, silakan langsung komentar di bawah ini. Kita nanti ada part 2-nya dok ya. Siap. Tetap bersama Dokter Kece.